Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, kan sebenarnya psikologi itu kan ilmu yang bicara tentang jiwa. Jiwa itu kan kalau istilah Freud, Sigmund Freud itu kan sesuatu yang di bawah sadar. Di bawah sadar itu artinya sesuatu yang memang something inside di dalam ke dalam diri, tapi kemudian yang mempengaruhi perilaku yang terlihat oleh orang lain. Makanya dalam struktur psikologinya Sigmund Freud ya, Freud itu yang psikoanalisis Sigmund Freud itu kan semua semua perilaku manusia itu bersumber dari id, I dan D ya. Saya tahu bahasa Jerman itu kan, id itu. Id itu atau itu punya das S gitu kan. Id itu adalah sesuatu yang memang melahirkan sesuatu sebuah perilaku gitu. Seperti kita ingin makan, makannya kan behavior manusia. Tapi keinginannya itu merupakan sesuatu yang di bawah sadar manusia. Dari mana asalnya itu bawaan. Kata istilahnya Sigmund Freud ya. Bawaan manusia memang ingin makan, ingin tidur, ingin minum, ingin seks dan sebagainya. Itu ide itu memang bawaan dan itu memang something inside. Tapi kemudian yang mau makan itu kan tidak hanya dia sendiri, ada juga orang lain gitu. Ada juga orang lain. Maka memperhatikan hak-hak orang lain gitu. Tapi di istilah manusia itu memang berusaha untuk memenuhi apa yang dia inginkan, bekerja dengan serius, kalaupun mungkin nabrak orang lain gitu kan. Tapi di situ ada orang lain sehingga kemudian bisa bisa berbenturan antara keinginan satu dan keinginan yang lain. Itu yang disebut dengan ego dalam bahasa Jermannya. Nah, lalu kemudian ada yang menasihati. Kalau mau makan, ya harus mencari sendiri, karena itu hak orang lain nggak boleh kita ambil. Itulah superego yang memang jadi unsur eksternal yang mempengaruhi dia. Muncullah sikap moralitasnya itu dalam superegonya itu. Jadi di mana sebenarnya psikologinya itu sesuatu yang ada di dalam diri manusia, yang dalam bahasa Sigmund Freud sesuatu di bawah sadar. Nah itu, tapi kemudian berkembang yang orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan lain yang seperti yang di Amerika dan sebagainya muncul behaviorism itu, bahwa perilaku seseorang itu lebih banyak dipengaruhi bukan oleh bawah sadarnya gitu, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan dia di mana dia berada, lingkungan itu yang mempengaruhi dia. Jadi yang membuat dia pengen ingin ini, ingin itu segala macam, dan bagaimana cara dia mendapat keinginannya itu kan memang ke lingkungannya yang mempengaruhi dia, dan lingkungannya yang memutuskan dia akan melakukan seperti apa yang dia ingin lakukan. Itulah behaviorism. Jadi behaviorism itu sebenarnya kelanjutan dari psikoanalisis. Psikoanalisis itu lebih berpijak pada aspek-aspek bawaan dari manusia. Sedangkan behaviorism itu lebih banyak manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya, di mana lingkungan dia berada, itulah dia akan seperti itu. Jadi kalau lingkungannya itu bahwa manusia itu kalau ingin cari makan itu dia harus merampas dari punya orang, dia juga akan melakukan itu begitu. Tapi kalau dia membeli dan harus cari uang, maka dia akan mencari uang gitu. Mencari uang dan sebagainya, lalu karena membeli dan sebagainya itu karena dipengaruhi oleh lingkungan, dia belajar di lingkungan di mana dia berada. Itulah behaviorism yang dipelopori oleh sebenarnya B.F. Skinner, Thorndike dan sebagainya. Tokoh-tokoh psikologi dari Amerika. Tapi kalau dari Eropa itu dengan Sigmund Freud itu lebih banyak kepada psikoanalisisnya, bahwa ada sesuatu yang memang dibawa oleh manusia sebagai bawaan dia. Bawaan dia, dan istilahnya seperti itu sebagai sesuatu yang di bawah sadar manusia. Nah, lalu sebenarnya bagaimana psikologi Islam itu gitu?
apakah ada psikologi Islam atau Islamic psychology atau psychology of Islam itu. Apakah itu psikologi yang Islami atau memang psikologi Islam gitu kan. Nah, nampaknya sebenarnya yang dari kita dari Kementerian Agama di UIN termasuk di UIN Jakarta ingin supaya jelas bahwa kita mempunyai sebuah ilmu baru, ilmu yang disiplin ilmu baru itu psikologi Islam. Sampai sekarang psikologi Islam itu sudah diakui keberadaannya, tapi belum diakui sebagai sebuah psikologi terapi. Tapi psikologinya bukan psikologi klinis ya, dan juga bukan psikologi HRD, Human Resource Development, tapi psikologi sebagai knowledge, sebagai science itu yang sedang sekarang diakui oleh konsorsium orang-orang psikologi. Nah, kenapa? Karena memang struktur keilmuannya juga belum begitu terformulasi secara lebih sempurna. Karena kalau behaviorism sudah ada model terapinya, sudah ada model diagnosis problemnya, kemudian terapinya. Psikoanalis juga sudah ada model diagnosisnya, model terapinya gitu. Artinya terapi psikologisnya sudah mereka punya rumusan-rumusan yang lebih jelas. Nah, lalu kemudian sebenarnya dalam Islam itu di kita itu sekarang kenapa muncul tema ini supaya kita ingin supaya saudara mengetahui bahwa atau supaya saudara paham bahwa Islam sebagai sebuah agama tidak hanya bicara tentang sebuah agama tapi juga tentang peradaban. Islam sebagai sebuah agama tidak hanya bicara tentang keagamaan, tapi juga berbagai disiplin keilmuan. Nah, salah satunya psikologi, karena kita punya fakultas psikologi. Tapi fakultas psikologi kita kan sebenarnya psikologi umum ya, psikologi barat yang kita punya, bukan Islamic psychology yang kita punya, tapi psikologi umum. Maka kemudian bisa menjadi masuk ke psikologi klinis, bisa masuk ke HRD, Human Resource Development. Jadi artinya bahwa alumninya bisa masuk dalam profesi psikologi, baik sebagai psikolog maupun sebagai orang-orang di Human Resource, di HRD, di perusahaan-perusahaan. Nah, psikologi Islam itu struktur keilmuannya kan sebenarnya bahwa Islam itu telah mengajarkan kepada kita jelas-jelas itu yang ayat yang paling jelas itu surah Asy-Syams itu nafsi wa masawwaha falamah fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ada nafas dalam diri manusia itu, dan nafas itu falamah fujuraha wa taqwaha. Nah, sebenarnya kalau penjelasan nafas itu akan terbantu dengan penjelasan filsafat manusia yang saya kira minggu lalu sudah kita bahas, bahwa dalam diri manusia itu ada unsur fisik yang memang dari bumi, dari unsur bumi ini yang diperkonsumsi oleh manusia, kemudian manusia dewasa menjadi spermatozoid, menjadi ovum, jadi embrio ketika dia melakukan seksual intercourse, lalu kemudian jadi embrio, jadi reproduksi anak baru, gitu kan? Itu kan unsur fisik. Dan kemudian dalam tubuh manusia itu ketika sudah sampai 120 hari sebagai embrio, sebagai janin yang sudah lengkap 120 hari, sudah semua unsur tubuh sudah ada dalam dirinya, maka roh itu masuk. Nah, roh itu masuk kalau menurut Al-Kindi ada di jantung, ada di kepala, di otak. Yang di otak menjadi akal, yang di jantung menjadi kolbun. Itulah yang kemudian orang sebutnya nafas, sebutnya kolbun, sebutnya roh itu memang roh yang masuk ke situ kan. Nah, dengan adanya roh di situ maka jantung itu dua yang mempengaruhinya. Satu pengaruh yang dipengaruhi oleh unsur dia sebagai unsur materi. Unsur materi itu yang falamah fujuraha itu. Unsur materi. Kalau kemudian ada idnya dari Sigmund Freud itu, ada ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin seks, itu kan sebenarnya tanpa ruh dia orang sudah bisa berbuat itu, gitu. Bisa berbuat makan dan sebagainya, tapi dia tidak bisa membedakan mana makanan untuk hak dia dan mana yang hak orang lain, itu tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan nanti dengan ketika
Sudah karena ketika ruh sudah mempengaruhi dirinya. Oke, jadi dengan ada ruh itu yang bersemayam di jantung itu menjadi kolbun, itulah yang kemudian menjadi motivasi orang berkarya. Motivasi makan, motivasi minum, motivasi tidur, motivasi seks, motivasi berkarya, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk maju, itu semuanya berasal dari situ. Nah, tapi ketika kemudian ruh itu diilhami, fa'alham fujura wa taqwa, diilhami dengan takwanya, yaitu yang dibawa oleh ruh dari Tuhan itu, dari Tuhan itu selalu membawa unsur ketuhanan, atau dalam bahasa al-halaj sebagai unsur lahud. Ketika unsur ketuhanan itu mempengaruhi dirinya, maka kemudian dia akan menjadi orang baik gitu. Makan dia makan, tapi tidak akan makan makanan yang haram gitu. Minum ya minum, tapi tidak akan minum yang haram, pasti akan minum haram. Seks ya seks, tapi seks yang halal, tidak akan pakai seks yang haram. Dan sebagainya, terus semuanya. Kenapa? Karena yang mengilhami dia adalah takwanya. Takwa itu unsur yang dibawa oleh ruh dari Tuhan itu. Tapi kemudian kalau unsur Tuhan itu tidak mempengaruhinya, maka kemudian akan dipengaruhi oleh unsur fujurnya yang dibawa oleh jantung sebagai materi ya. Maka dia sebagai materi dia pasti cintanya kepada materi, maka kemudian dia makan, dia minum, dia tidur, dia seks, dia kemudian dia berprestasi, dia berprofesi dan semuanya, tapi kemudian selalu ujungnya adalah kepada hedonisme, selalu ujungnya kepada kesenangan, dan tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang dimaui oleh unsur lahud dalam diri dia. Nah, dimensi-dimensi ini kan masih sebenarnya dimensi psikologis. Dimensi psikologis. Nah, tapi sebenarnya psikologi itu fungsinya salah satunya kan ketika ada problem psikologi, kita bisa memberikan diagnosis apa masalahnya, gitu kan? Apa masalahnya? Ketika ada problem psikologi, ada masalahnya, dan bagaimana terapinya kan itu. Kalau orang kemudian dia depresi, tidak bisa berkarya, tidak bisa berprofesi, lalu kemudian stressful, kan itu tidak bisa diobati dengan antibiotik dari dokter. Dia harus tanya kepada psikolog, gitu. Apa masalahnya? Maka kemudian harus bertanya kepada psikologi klinis, maka dia akan memberikan diagnosisnya ini, maka terapinya apa gitu kan, sehingga kemudian dia bisa normal kembali. Orang-orang normal tadi bisa dinormalkan kembali. Nah, demikian juga dalam psikologi Islam. Sebenarnya psikologi Islam itu juga kalau seseorang itu juga mengalami penyakit psikologis seperti itu ada terapinya. Tapi kemudian dalam Islam itu kan penyakitnya tidak sebatas stres, depresi, kemudian tidak mau berkarya, kemudian nakal dan sebagainya, tapi mungkin juga ada penyakit-penyakit yang lain, kecenderungan dia melawan aturan hukum agama dan sebagainya. Itu juga menurut dalam perspektif psikologis mungkin itu sebagai psychological disease kan. Jadi psychological disease itu bukan hanya sekedar frustasi, bukan hanya sekedar kecewa, bukan hanya sekedar stressful atau depresi, tapi juga kecenderungan untuk melanggar aturan agama. Itu juga mungkin psychological disease. Maka terapinya apa? Kalau struktur-struktur itu sudah terbentuk, maka psikologi Islam akan terreformulasi. Gitu. Nah, sampai sekarang struktur itu belum terbentuk. Gitu. Masih mengadop psikologi Barat yang didekatkan dengan Islam. Kayak Profesor Zakia, ya mutlak dia bukan mutlak, artinya lebih banyak dia menggunakan teorinya Abraham Maslow, psikologi humanis. Tapi kemudian isinya dalamnya pakai agama. Jadi Jadi psikologi Islam sampai hari ini masih menggunakan strukturnya epistemologi psikologi Barat, baik itu behaviorism, psikoanalisis atau mungkin psikologi humanis, tapi di dalamnya itu lebih banyak masuk agama. Nah, belum ada struktur yang baru. Maka kemudian asosiasi psikologi belum memasukkan psikologi itu sebagai salah satu school of psychology, tapi baru knowledge of psychology. Belum ada school. Kalau behaviorism, psikoanalisis, kemudian humanism itu kan school of psychology.
Mestinya menjadi Islamic Psychology sebagai school of psychology itu mestinya masuk di situ gitu. Tapi kelihatannya belum pengakuan, kemudian sampai sekarang tidak ada Islamic Psychology menghasilkan ahli atau ahli psikolog Muslim yang bisa memberikan diagnosis atau terapi berdasarkan epistemologi keislaman. Di perkembangan dari pertanyaan saudara Zulfa tadi, perkembangan psikologi Islam di Indonesia saat ini ya memang baru sampai bagaimana menginsersi nilai-nilai Islam pada struktur keilmuan psikologi yang ada dari Barat. Yang banyak dipakai oleh orang itu adalah psikologi humanis. Dari seperti Bu Zakia juga melakukan itu. Yang sepengetahuan saya, menurut saya. Tapi bahwa psikologi itu adalah part of Islamic doctrine, yes. Itu bahwa psikologi itu bagian dari pelajaran Islam, ya. Karena gini, contoh gini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yunasirani aw yumajjisanihi. Itu kan pernyataan Rasulullah. Tapi pernyataan Rasulullah itu juga mengandung ajaran-ajaran psikologi gitu, bahwa ternyata yang membuat orang itu menjadi Nasrani, Majusi atau Yahudi itu adalah bukan bawaan, tapi lingkungan yang terdekat di mana dia berada. Artinya kan behaviorism. Artinya bahwa itu behaviorism. Tapi ketika bicara fahamah fujurah wa taqwaha, itu menjadi psikoanalisis gitu. Psikoanalisis. Jadi ketika melihat pada ayat surah Asy-Syams, falamah fujurah wa taqwa, itu pada pemahaman zakah, itu kan bahwa ada Allah menyatakan ada alam bawah sadar manusia itu yang akan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya yang bisa teramati oleh orang gitu. Jadi orang itu kan siapapun ya seorang kepala sekolah atau seperti kami dosen itu kan tidak bisa mengendalikan alam bawah sadar saudara mahasiswa gitu kan. Kami hanya mengendalikan perilaku saudara saja yang bisa kelihatan oleh kami. Bupati juga tidak bisa mengatur manusia itu untuk mengatur alam bawah sadarnya, tapi yang diatur adalah perilaku yang teramatinya. Nah, tapi kemudian semua mengakui bahwa perilaku yang teramati itu adalah dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadar itu yang oleh Allah dikatakan falama fujuraha wa taqwaha. Dengan demikian bahwa dalam aspek berdasarkan surah ayat ini ya lebih dekat kepada psikoanalisis. Tapi ketika Pak Abau Yohadina Ayu Nasrani Ayu Majisani itu lebih dekat kepada behaviorism. Nah, kemudian Prof. Zakia tidak menggunakan dua-duanya, malah dia menggunakan Abraham Maslow, yaitu psikologi humanis. Psikologi humanis. Jadi sampai sekarang kita belum punya struktur yang baku tentang psikologi Islam itu. Kita baru bisa melihat bahwa Islam itu memberikan ajaran dasar tentang bahwa psikologi itu harus dikembangkan. Nah, arah pengembangannya hari ini itu mendekatkan kepada tasawuf. Seperti Pak Mubarak itu lebih membawa psikologi Islam itu kepada tasawuf, kepada sufism ya, kepada sufism. Bahwa lebih kepada banyak tafakur, kepada zikir, itu bahwa dua disertasi yang saya uji tentang psikologi Islam ujungnya ke situ. Mindful itu ya tafakur, kemudian zikrullah ya, zikir kepada Allah, itu yang membuat manusia itu menjadi psikologinya atau jiwanya menjadi nyaman, tenang, kemudian healthy gitu. Berjiwa sehat itu ya ketika dia memang lebih banyak melakukan mindful kepada Tuhan dan juga zikir kepada Tuhan. Sadar bersama Tuhan, dia akan lebih merasa nyaman.
Sehingga kemudian untuk terapi bagi orang yang ada psychological problem, akhirnya dibanyak pada zikir. Makanya orang-orang yang narkoba segala macam juga terapinya adalah zikir yang bawanya ke pesantren Suryalaya umpamanya kan. Kemudian juga Dadang Hawari juga ujungnya juga ada zikir juga dengan psikoterapinya gitu. Sebagai psikiater ya, dia sebagai psikiater, orang-orang yang punya psychological problem yaitu adiktif dengan minum dengan obat-obat terlarang itu, psikotropika itu, dia dibawanya pada zikir. Itu artinya bahwa psikologi Islam itu ujung-ujungnya itu tasawuf. Ujung-ujungnya masuk ke dunia sufisme, dunia sufistik gitu. Jadi orang untuk mendapatkan ketenangan ya dengan itu, dengan tasawuf. Dengan demikian kalau pertanyaan Wildan tadi, apakah psikologi itu juga merupakan bagian yang mempengaruhi kehidupan beragama? Yes. Orang yang ingin merasakan kenikmatannya beragama, kenikmatan hidup, orang yang ingin merasakan kenyamanan hidup dan ketenangan hidup itu lebih banyak mempengaruhi atau memperkuat jiwanya itu dengan mengisinya dengan zikir. Kenapa zikir? Karena dengan zikir itu minimal energi Tuhan masuk ke dalam dirinya. Energi Tuhan masuk dalam hatinya, dalam jantungnya gitu kan. Ketika energi Tuhan dalam jantungnya, maka kemudian satu motivasi dia untuk melaksanakan ajaran perintah Tuhan juga sangat mudah. Tidak terpaksa dia bertarawih, gitu kan? Tidak terpaksa dia berpuasa, tapi menikmati dia puasa, menikmati dia tarawih, menikmati dia qiyamul lail kan itu kan. Ketika menikmati qiyamul lail, menikmati puasa, menikmati itu, maka kemudian dia akan look healthy gitu. Dia akan kelihatan lebih fresh, lebih segar dan sebagainya. Ujungnya seperti itu. Maka kemudian ya psikologi itu lebih lekat sih dengan agama. Jadi orang beragama dengan baik ya pasti juga psikologinya atau psychological phase-nya dia lebih healthy. Jadi healthy, tidak psychological disease tapi psychological healthy. Menurut saya itu yang tadi sudah persoalkan, sudah tanyakan tadi, saudara Wildan dan saudara Zulfa ya, bahasan dari saya. Baik, saudara Kausar, Pak Tony sama apa tadi yang perempuannya? Miladi, ada masalah? Ada pertanyaan kepada saya? Ini mohon maaf, saya kayaknya harus lebih cepat. Nanti nungguin ya. Iya, Prof. Nabrak pas. Iya. Nggak apa-apa, Prof. Lagi hidup nih, jadwal saya di Pasca lagi pada hidup. Saya yang ngatur memang saya, tapi kan di Pasca sistemnya kan dosen profesornya yang ngatur jadwal orang-orang itu. Tapi saya sendiri nggak memperhatikan hari saya, sering nabrak itu di bulan-bulan di minggu-minggu ke-5 ke-6. Oke, silakan. Kalau saya ada pertanyaan pada saya. Tapi cukup jelas nggak tentang psikologi Islam yang saya maksud? Ini jangan-jangan kita cerita tapi masa nggak connect juga dengan psikologi Islam. Jadi psikologi Islam itu integrasi agama dengan ilmu psikologi gitu kan. Tapi diharapkan dia akan membuat sebuah struktur epistemologi baru. Nah, struktur epistemologi itu baru itu belum terbentuk dengan baik karena tokoh-tokohnya kan belum banyak. Baru ada Pak Mubarak, ada Pak Mujib gitu kan. Zakia malah nggak mau dalam Islam psikologi tapi psikologi agama. Gitu kan. Betul-betul dia pakai Maslow tapi dalamnya ada agama. Gitu. Oke, ada masalah nggak? Nggak usah atau difahami nggak? Miladi difahami nggak yang saya katakan? Saya jelaskan. Pak Tony. Minimal yang presentasi paham nggak apa yang saya katakan? Paham, Prof. Bisa dipahami ya?
Oke, kalau bisa dipahami udah nyaman. Meladi bisa dipahami nggak penjelasan saya? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Bagus. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya leave. Ini mohon maaf mau duluan leave ini. Menyiapkan kelas di pasca belakang ya istilahnya kita itu. Pasca belakang. Ada pertanyaan nggak tentang pada saya tentang itu? Oke, kalau itu nanti dimantapkan lagi oleh Bu In ya. Wildan, ada masalah nggak Wildan? Sesuai nggak dengan apa yang Anda tanyakan tadi? Baik Prof, sudah cukup jelas. Terpahami ya? Terpahami. Zulfa, mana tadi Zulfa yang tanya tadi yang perempuan? Masih connect nggak? Zulfa, Alhamdulillah, Prof. bisa dipahami ya? Iya, bisa, Prof. Terima Oke, kasih. baik, makasih. Kalau begitu, nanti silakan diteruskan dengan Bu Iin ya. Ya, Prof. Ya. Tentang itu. Saya menjelaskan nanti Bu Iin tentang ruh, nafas, kolbun, ya. Sebenarnya gitu-gitu lah, kira-kira gitu. Ya. Itu bukan unsur-unsur dalam psikologi, tapi besarannya apa yang sudah saya sampaikan ya. Baik, kalau gitu saya bisa live Bu Iin ya. Ya, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Nanti saya lanjutkan.